Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya di program Jendela Negeri. Baik, nah ini kita juga akan menghadirkan sebuah informasi dan ini ada tayangan yang berkaitan dengan sinergi bersama untuk Indonesia Cerdas. Dan informasi ini juga sekaligus menutup Jendela Negeri untuk edisi kali ini. Saya Anggi DJ. Dan saya Syira Trisha, mewakili kerabat yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Dan kita simak ini dia sinergi bersama untuk Indonesia Cerdas. untuk Anda. Upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita akan memberi interactive flat panel di tiap sekolah. Sekolah-sekolah terluar terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah, bisa dibantu dengan IFT, interactive flat panel. Di tempat terpusat di Jakarta, kita akan bikin studio. Guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Semua sekolah akan dapat akses, apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi, bisa kita pasang di tiap sekolah. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin 17 November tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Banyak di antara negara-negara berkembang, khususnya negara pendidikan kita, adalah prioritas. Dulu dan kini, teknologi menjadi bagian penting dalam mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan bukanlah hal baru. Sejak televisi hadir pertama kali, pendidikan telah menjadi salah satu misi utama. Itulah yang dinamakan lalu lintas pembayaran luar negeri secara menyeluruh. Senang tidak belajar pakai papan interaktif ini? Oke, anak saleh. Bagaimana kalau kita senam dulu? Masih semangat? Yuk kita senam dulu. Inilah wajah pendidikan hari ini. Ruang kelas yang interaktif, modern, dan penuh semangat belajar. Program digitalisasi pembelajaran yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 membawa para peserta didik untuk mengeksplorasi lebih luas materi belajar berkualitas melalui papan interaktif digital. Ide untuk memberikan smartboard atau layar pintar di semua ruang kelas di Indonesia itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo di Hari Guru tahun 2024 lalu, tanggal 25 November tepatnya. Bahwa kita memerlukan terobosan besar dalam membuat pengalaman belajar di setiap ruang kelas kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK lebih interaktif. Banyak sekolah-sekolah kita memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan fasilitas di sekolah.
Oleh sebab itu, salah satu fitur di layar pintar yang kami bagikan adalah laboratorium fisika, kimia, dan biologi virtual. Ini adalah laboratorium biologi virtual. Seorang guru bisa memperlihatkan ke anak-anak seperti apa jantung itu. Kita bisa zoom in seperti ini. Seorang guru bisa menjelaskan dengan lebih mudah apa itu arteri, apa itu ventricle, dan lain sebagainya dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Selain itu, layar-layar pintar ini juga bisa digunakan oleh guru-guru dalam membuat permainan-permainan interaktif. Kita bisa membuat kompetisi-kompetisi yang menarik yang bisa dimainkan oleh anak-anak semua. Bapak Presiden memahami bahwa generasi yang baru sekarang, generasi Z, perlu cara belajar yang berbeda. Kita yakin learning attainment atau capaian pendidikan akan meningkat secara signifikan. Di Kementerian Pendidikan telah membentuk suatu korps namanya Pejuang Pendidikan Digital. Mereka membantu membuat konten dan membuat pelatihan bagaimana memanfaatkan IFP dengan maksimal di kelas masing-masing untuk dibagikan kepada guru-guru seluruh Indonesia. Siapa yang bisa ke depan? Oke. Rumah Pendidikan hadir sebagai sebuah inovasi yang di soft launching oleh Bapak Menteri Prof. Mufti pada tanggal 21 Januari 2025 sebagai sebuah jawaban dan aksi cepat untuk mendukung cita-citanya Presiden terkait dengan digitalisasi. Kita ingin membangun sebuah ekosistem di dalam rumah pendidikan, mulai dari infrastruktur digital, infrastruktur dasar. Tentu kita butuh listrik, butuh internet, butuh laptop, komputer, dan juga papan interaktif digital. Kemudian yang kedua, platform digital, rumah pendidikan. Tentunya rumah pendidikan hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan 51 juta murid, 3,4 juta guru, dan sekitar 400.000 sekolah. Nah, tentu kita dengan adanya rumah pendidikan, kita coba merubah paradigma yang tadinya schooling menjadi learning. Nah, tentu dengan menggunakan papan interaktif digital dan rumah pendidikan, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran mendalam, bagaimana menghubungkan dengan konteks-konteks kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk buku digital, video, gamifikasi, sama juga dengan lab virtual. Kemudian yang keempat, capacity building. Nah, kita sudah punya komunitas hampir 150.000 komunitas yang sudah masuk dalam komunitas belajar, dan kita juga punya ada sekitar 1.450 komunitas yang sudah memiliki level advance dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kita punya duta teknologi, komunitas belajar, komunitas bergema. Nah, ini butuh kolaborasi semua pihak gitu. Artinya komunitas ini yang akan kita bangun. Kemudian dalam konten pembelajaran ada proses kurasi yang kita lakukan, khususnya yang sifatnya pembelajaran, karena ingin memastikan bahwa konsep yang digunakan itu inline atau sesuai dengan kurikulum nasional. Rumah pendidikan diharapkan menjadi salah satu dukungan kuat dalam menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas. Kenapa papan interaktif digital dijadikan instrumen penting di dalam memberikan solusi untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia? Anak-anak yang kita hadapi adalah generasi yang sudah disebut namanya next generation, Gen Z, generasi yang sudah berada dalam environment atau ekosistem internet. Maka dari itu kita optimalkan peran internet untuk menutup learning loss dan juga mengejar ketertinggalan. Nah, papan interaktif digital itu paling tidak bisa membuat pembelajaran lebih menarik. Anak-anak kita kalau tidak tertarik, dia tidak akan meluangkan waktu atau menghabiskan energi untuk belajar. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, Bapak Presiden telah menyiapkan perangkat yang sangat canggih ya bagi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia untuk lebih mudah melakukan inovasi pembelajaran. Kami berharap Bapak Ibu guru makin mudah untuk berinovasi, berkreasi ya, dan menginspirasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang secara genetik mereka memerlukan inovasi itu mendapatkan pembelajaran yang mereka inginkan. Ekosistem digital ini kita bangun juga salah satunya memberikan akses yang sama ya bagi sekolah-sekolah yang ada di kota
di desa maupun di pegunungan ya, dengan sumber informasi yang sama, karena mereka akan mengakses ke sumber pembelajaran yang sama, yaitu di rumah pendidikan. Jadi kalau sudah didapatkan informasi yang sama, perangkat yang sama, modul dan pembelajaran yang sama, mutu pendidikan di seluruh Indonesia paling tidak akan meningkat secara bersamaan. Tetap semangat Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia, teknologi tidak akan mampu menggantikan Bapak Ibu Guru. Justru teknologi memberikan ruang dan keleluasan Bapak Ibu untuk berinovasi dan berikan layanan pendidikan sesuai yang dibutuhkan anak-anak kita di seluruh Indonesia. Kita 5 tambah 4, kamu berapa hasilnya? Oke, tidak ada. Ayo cepet. Di awal saya menggunakan papan interaktif ini, saya perlu beradaptasi dengan fitur-fitur yang ada di papan interaktif ini. Saya memulai mencoba menggunakan papan tulis digital dan saya menyesuaikan materi yang saya ajarkan. Awal mula saya juga bingung menggunakan papan interaktif ini. Saya mulai mempelajarinya dengan mandiri dan saya juga sering bertanya dengan rekan-rekan guru yang sudah terbiasa menggunakan papan interaktif ini. Anak-anak sangat antusias sekali. Seketika anak saya suruh ke depan, kemudian anak-anak itu menarik, menjumlahkan, menambahkan benda-benda konkret itu ditarik di sisi yang lain. Dengan cara begitu, anak-anak itu sangat senang sekali dan mereka itu sangat semangat untuk mengikuti belajar. Datangnya papan interaktif digital menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi kami di sekolah. Tentu kami mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama dari sisi gurunya, kemudian kami bersama melakukan diskusi dengan rekan guru lainnya bagaimana caranya papan interaktif ini hadir tidak hanya di satu kelas, tetapi hadir untuk seluruh murid. Akhirnya kami sepakat bahwa papan interaktif ini setiap bulannya akan berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Selain daripada itu, menyikapi dengan perpindahan papan interaktif ini, akhirnya pada setiap perpindahannya saya bersama rekan guru yang menjadi wali kelas di situ, kami bersama-sama membahas bagaimana fungsi papan interaktif, bagaimana cara anak-anak untuk menyentuhnya, bagaimana kemudian anak-anak mematikannya, bagaimana anak merawatnya. Sehingga papan interaktif ini hadir tidak hanya untuk mendukung guru, tetapi papan interaktif ini hadir juga untuk melatih anak-anak untuk bisa memiliki kemampuan pemanfaatan teknologi di era teknologi saat ini. Kita mengadakan sosialisasi kepada siswa. Ini sebenarnya lebih gampang kalau kita sosialisasi kepada siswa, karena siswa itu pada dasarnya mereka teknologinya itu sudah begitu cepat majunya gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan siswa tersebut. Proses pembelajarannya yang kelihatan sekali meningkat gitu. Bahkan anak-anak pada seneng, semangat belajar anak-anak sekarang jadi semakin tinggi gitu dengan adanya papan interaktif ini. Mereka semangat sekali. Jadi pada proses pembelajarannya itu sendiri yang memang betul-betul kelihatan sekali ada progres yang begitu meningkat. Sehingga ya nanti hasil proses ini tentu saja harapannya adalah mutu lulusan kita menjadi akan lebih baik lagi. Kehadiran teknologi ini sangat memudahkan bagi saya, terutama di mata pelajaran penulisan naskah, karena selama ini kalau penulisan naskah cenderung anak-anak rata-rata agak ngantuk ya, kemudian agak jenuh juga. Tapi dengan papan interaktif ini kita bisa mengakses begitu banyak teknologinya, fitur-fiturnya seperti di rumah pendidikan, kemudian ruang belajar juga. Kemudian kalau di penulisan naskah biasanya saya menggunakan film sebagai referensi, itu bisa banyak kita akses banget di papan interaktif digital ini. Ya, responnya seru. Bahkan mungkin mereka lebih cepat dari kita, dari gurunya, dan mereka bisa akses lebih luas lagi di pembelajaran. Kami juga sebagai kepala sekolah menyiapkan pembelajaran dan sarana prasarana untuk menunjang supaya papan interaktif ini berguna bagi anak-anak dan terutama bu guru dalam menyiapkan pembelajaran. Bu guru mungkin siapkan pembelajaran dari mulai game, kemudian senam, kemudian pembelajaran yang lainnya, mengaplikasikannya melalui hasil karya. Untuk respon siswa tentunya sangat antusias. Begitu mereka melihat, apa nih Bu Guru? Disentuh, hanya dengan disentuh berpindah si gambarnya itu. Jadi mereka sangat antusias karena biasanya kita kan memakai laptop, jadi kayaknya kurang ini
ketika ada papan interaktif digital ini, mereka awalnya, apa Bu ini TV besar? Saya menampilkan beberapa video kapal laut dengan ininya ya, jadi mereka sangat terbantu imajinasinya, lebih fokus tentunya. Di dalam sini tuh kita bisa belajar, kayak misalkan kita bisa ngelihat audiovisual dari film-film, terus kita juga bisa nganalisis langsung, karena kan itu tuh udah seiras lah sama jurusan kita. Kita kan biasanya penas itu nulis gitu, jadi sekarang kita bisa gunain Cheltext di papan interaktif digital ini, lebih memudahkan juga, jadi lebih gak usah nulis-nulis sampai ngantuk biasanya, jadi lebih seger juga matanya. Banyak permainannya. Seru sekali, layarnya besar. Anak-anak adalah wajah masa depan bangsa. Anak-anak yang bersemangat belajar hari ini adalah bagian dari kekuatan bangsa menuju Indonesia emas. Bangsa yang siap bersaing dengan gemilang di pentas dunia.